Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang saat ini sementara menyaksikan, dan kembali kita bertemu lagi di dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya Gereja Mas Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Dan saat ini kita akan mempelajari Sekolah Sabat bersama, dan saat ini kita mempelajari dalam pelajaran yang ke-9 dengan judul Hidup Bijaksana. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Bersama-samalah dengan kami, sehingga ketika kami mempelajari firman-Mu, biarlah kami akan dibuat mengerti dan kami akan tetap melihat Tuhan sebagai juru selamat pribadi kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, hidup bijaksana. Kita bisa ambil satu pemahaman bahwa hidup bijaksana ini adalah mampu melihat kehidupan ini dari sudut pandang Allah dan mengetahui apa yang perlu untuk kita lakukan, tindakan-tindakan yang tepat, yang terbaik, yang bisa untuk kita lakukan. Dan pelajaran saat ini terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Dan ayat kunci kita pada saat ini adalah Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Kita bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus mendesak umat-umat Tuhan untuk mengambil penawaran yang ditemukan di dalam Kristus ketika kita hidup. Dan di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini ada beberapa poin yang bisa kita pelajari bersama-sama untuk kita ambil pelajaran. Poin yang pertama terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kejahatan, kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono. Hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah kita harus hidup di dalam kasih. Dan ketika kita mau hidup di dalam kasih, kita harus mengerti bahwa hidup di dalam kasih ini kita memiliki panutan. Panutannya adalah Yesus Kristus. Hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Sama seperti Yesus Kristus hidup di dalam kasih. Dan kita harus mengerti juga bahwa kenapa kita hidup di dalam kasih, motivasinya adalah karena pengorbanan Yesus untuk saya dan saudara. Di dalam pengorbanan Kristus, pertama karena Dia mengasihi kita, sehingga Dia mengorbankan dirinya. Yang berikutnya, Dia merupakan korban pengganti
yang sebenarnya saya dengan saudara yang harus mengambil tempat itu. Dan yang berikutnya adalah di dalam pengorbanan Kristus itu merupakan satu hal yang menyenangkan Allah. Untuk itu kita harus melihat bahwa di dalam hidup dalam kasih kita harus melihat ada hal-hal yang bahkan tidak boleh kita buat. Yang pertama adalah perbuatan zina, perbuatan cabul, janganlah ada dalam kehidupan kita. Najis, kita hindari itu. Ketamakan, kita juga hindari itu. Dan di dalam hidup, untuk hidup di dalam kasih, kita harus melihat hal-hal yang sesuai dan hal-hal yang tidak sesuai yang kita lakukan. Tentu saja kenajisan itu tidak. Yang berikutnya, pembicaraan omong kosong tidak ada di dalam hidup di dalam kasih. Dan bercanda, tetapi bercanda yang kasar. Tetapi ada satu statement yang dinyatakan di sini yang sesuai dalam kehidupan di dalam kasih adalah ucapan syukur. Poin yang berikutnya, poin yang kedua, di dalam Efesus pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil di sini adalah di dalam kehidupan orang yang hidup di dalam kasih, kita harus menghindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata-kata hampa kita harus hindari karena ini mendatangkan murka Allah. Dan kehidupan kita harus mempunyai satu kalimat ini dalam kehidupan kita. Tujuan orang percaya itu sangat berbeda. Kalau orang kafir mencari kesenangan melalui percabulan dan segala kenajisan atau ketamakan, tetapi orang percaya berbeda. Orang percaya mereka hidup tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Berjalan di jalan yang tepat, menyenangkan Tuhan. Poin yang ketiga, di dalam Efesus pasal 5 ayat 11 sampai 14, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan ini adalah poin berikutnya. Poin yang bisa kita pelajari adalah kehidupan kita yang lama itu adalah gambaran dari kehidupan di dalam kegelapan. Terlebih ketika kehidupan lama itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita semua telah dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang, sehingga kita akan memancarkan terang yang telah membuat kita berubah. Dan inilah yang harus kita hidupkan. Ada dua hal yang dibandingkan, menjalani gaya hidup yang memuliakan Allah sebagai anak-anak terang
atau menjalani gaya hidup yang tidak bermoral. Tentu saja yang kedua kita hilangkan, tetapi kita akan ganti itu dengan menjalani gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Sebagai seruan yang kuat bagi orang-orang percaya Kristen untuk menyadari peran mereka sebagai misionaris pembiasan terang Kristus di dunia yang gelap. Ketika kita mendapatkan terang, sudah menjadi satu kewajiban kita untuk terang itu dibagikan kepada orang-orang lain. Poin yang berikutnya, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Ayat inti kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita harus waspada. Di hari-hari yang jahat ini, kita harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukanlah kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui pelajaran ini kita diberikan tawaran. Kita mau terima itu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau pilihan yang lainnya. Bagian terakhir dalam pembahasan kita, poinnya adalah di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 18 sampai 20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Poin terakhir yang bisa kita pelajari adalah di dalam kehidupan kita harus selalu menghidupkan kehidupan yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tentu saja semuanya itu dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Hindari hal-hal yang membuat Roh Kudus tidak ada, dan di sini lebih tepatnya kita hindari hal-hal yang memabukkan. Itu tidak membawa Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, tetapi biarlah kehidupan kita selalu memanggil Roh Kudus sehingga kita akan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup bijaksana. Paulus telah memberikan satu penjelasan yang sangat luar biasa bagaimana kehidupan kita umat-umat Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita memilih kehendak Tuhan sehingga kehidupan kita jalani dengan bijaksana, dan satu kerinduan kita semua akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih banyak karena kami telah mempelajari firman-Mu. Biarlah kami semua akan memperoleh hidup yang bijaksana, sehingga kami akan tetap berada dalam naungan tangan kasih Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat ini, biarlah kami akan terapkan dalam hidup kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berkati kami semua, biarlah akan ada sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.